Ibu-ibu, alangkah baiknya kalau memang kita ini kaya dunia dan akhirat. Kaya di dunia, punya harta benda yang banyak, punya kebun yang luas, mau makan, mau berpakaian, mau apa saja ada. Itu kaya di dunia. Kaya pula di akhirat, dia kaya dengan amal solehnya. Kekayaan di dunia dia manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak menjadi hamba nafsunya. Dia tidak menjadi orang yang dibutakan mata hatinya melihat silaunya dunia ini. Tapi dia jadikan dunia ini mazra'atul akhirah, menjadi sawah ladang, menjadi kebun di dunia ini. Bercocok tanam kita, berkebun kita, lalu kebun ini nanti akan dipetik di hari akhirat. Yang kita petik adalah amal soleh kita. Kekayaan yang kita gunakan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seperti itu, kaya dunia, kaya akhirat. Tapi kalau kalah, apalagi kata Pak Ketua tadi, hanya karena pertandingan sepak bola Indonesia dengan Argentina, akhirnya membatalkan niat kita untuk datang ke kajian. Setan itu memang luar biasa. Ketika kita pergi ke masjid mau sholat maghrib isya, disuruhnya. Tapi kata setan, aku tak sampai di situ menggodamu. Guys, katanya kan, ketika selesai sholat isya, pulanglah. Nanti ada pertandingan bola. Pulang lagi kan? Ikutlah kita ke jalan setan. Memang luar biasa setan ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malam hari ini saya diminta untuk mengisi kajian tentang tauhid. Tadi kata pengurus sebelumnya sudah dibuka dengan fikih. Jadi kalau kita mengkaji agama ini bapak-bapak, ibu-ibu, rukun agama kita ini ada 3. Satu, Islam. Kedua, iman. 3, ihsan. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Kalau kepada mahasiswa saya mengilustrasikan dengan sebuah rumah. Jadi ini rumah, anggaplah ini gambar rumah. Mau rumah gadang, mau rumah seketek, terserahlah. Yang penting rumahnya. Ini ada pintunya. Lalu di sini ada jendela. Ini ada tiang. Ibu bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pondasi itu adalah iman. Badan rumah ini adalah Islam. Atapnya inilah ihsan. Kalau 3 unsur ini tidak ada dalam sebuah bangunan rumah ini, maka dia tidak bisa disebut dengan rumah. Paling tiang rumah, iya kan? Badan
rumah, atap rumah. Dia akan disebut dengan rumah yang utuh apabila ketiga unsur ini ada. Kita manusia ini, kalau ketiga ini ada, inilah yang masuk dalam kategori dengan bahasa kerennya insan kamil. Manusia yang hebat. Jadi ibu-ibu, tidak boleh ini dipisahkan. Kenapa tidak boleh dipisahkan? Karena ketiga rukun ini dia akan melahirkan cabang ilmu. Misalnya dengan kita mengkaji Islam, maka ini akan melahirkan ilmu fikih. Yang pada akhirnya ini sering disebut orang dengan ibadah. Apa Islam? Ini kan hadisnya panjang. Ketika para sahabat sedang duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, datang seorang yang tak dikenal, pakai jubah putih, rambutnya rapi dan panjang. Nampak orang ini dari perjalanan jauh, tapi tidak menampakkan bahwa dia berjalan jauh. Pakaiannya masih rapi, mukanya pun tidak terlihat kusut. Kalau saya malam hari terlihat kusut, enggak. Padahal letih juga Pak, baru pulang dari Karimun, mampir ke Penyalai, jam 4 tadi baru sampai di Pekanbaru. Jadi makhluk ini datang tidak ada yang kenal satupun. Saat dia datang, dia langsung menghadap kepada Nabi. Paha orang ini diletakkan di depan paha Nabi. Jadi seperti ini. Dia duduk seperti ini. Paha Nabi juga di sini. Jadi berhadapan langsung. Lalu ketika orang ini sampai di depan Nabi, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, sampaikan kepada saya itu tentang Islam. Nabi jawab, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa an tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Itulah sebenarnya rukun Islam. 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, kemudian berpuasa, kemudian menunaikan zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Ketika Nabi menjelaskan seperti ini, apa kata orang yang bertanya tadi? Shaddaqtah, engkau benar. Para sahabat heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Iko siapa? Nyo bertanya, nyo pula bilang engkau benar. Jadi seakan-akan yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kasih tahu saya ya Rasul tentang iman. Disebutkan Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari syarrihi khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah.
Kata orang ini, sodaktah, engkau benar. Heran pula sahabat. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan. Kasih tahu saya ya Rasul tentang ihsan. Maka Nabi jelaskan kalau ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat. Kata orang ini, sodaktah, engkau benar. Bertanya lagi dia, ya Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka kata Nabi, yang bertanya lebih tahu ya daripada yang ditanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesai itu pulang keluar. Kata Nabi, tahu nggak kalian siapa yang datang tadi? Kata sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, yang datang tadi malaikat Jibril menyampaikan kepada saya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, yang kita sebutkan rukun Islam tadi itulah kajian fikih. Fikih mengkaji sholat, bagaimana tata cara sholat, kaifiatus sholat, apa saja rukun sholat, apa saja syarat sah sholat, apa saja pembatal sholat. Itu semua dalam kajian fikih. Maka kalau mau dikaji, Pak Imam tak selesai. Di pondok itu 10 tahun orang mengkaji fikih terus, kitabnya tinggi-tinggi terus. Bahkan kalau kita membaca kitab fikih 4 mazhab, tambah lagi. Padahal hanya kajian sholat saja. Kitab fikih 4 mazhab kita buka bab sholat, tak selesai kajiannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, misalnya dalam sholat, bapak takbirnya gimana? Kalau dalam hadis itu kan ada 2 takbir ini. Boleh biasa tentang dengan bahu, Allahu Akbar, boleh. Boleh juga dengan telinga, Allahu Akbar, boleh. Kalau di luar itu tak boleh. Allah, tak boleh. Apalagi putar, Allah, apa yang diputarnya kan? Itu bagian fikih. Fikih. Bahkan takbiratul ihram itu saja kalau kajian fikih, sampai para ulama mengatakan ada 17 syarat takbiratul ihram. Di takbiratul ihram itu saja kalau mau sah ada 17 syarat. Kalau 17 syarat itu lengkap, maka sah takbiratul ihram. Saya ambil contoh. Takbiratul ihram itu apa artinya? Takbiratul ihram itu apa artinya? Pak Haji, takbiratul ihram itu artinya apa? Bahasa kita aja lah. Gimana? Allahu Akbar. Ibu-ibu, takbiratul ihram itu apa artinya, Ibu? Bu, takbiratul ihram itu rukun sholat kan? Nah, artinya apa? Gimana, Pak? Hah? Niat. Akan macam-macam nih. Takbiratul ihram itu ada 2 suku kata, ada takbir, ada ihram. Takbir itu artinya apa? Takbir itu artinya membaca Allahu Akbar. Jadi takbir itu membaca Allahu Akbar. Maka
takbiratul ihram itu lafaznya hanya satu, Allahu Akbar. Tak boleh diganti. Kalau ada orang mengganti dengan lafaz lain tidak sah sholatnya. Pak Ustaz, Allah itu ada 99 nama. Sholat maghrib, Allahur Rahman. Ini Pak Imam coba seperti itu kan. Sholat isya, Allahur Rahim. Tak sah sholatnya. Tidak boleh. Lafaznya satu, Allahu Akbar. Tak boleh kita menggunakan nama Allah yang lain. Itu contohnya. Tak boleh juga kita tambah huruf. Allahu Akbar. Apa yang ditambah? Allahu Akbar. Apa yang ditambah, Pak? Ada tambahan nggak? Allahu Akbar. Ada tambahan? Apa tambahannya? Apa? Ada huruf waw. Allahu Akbar. Ada tambahan. Maka tidak sah takbiratul ihram kita. Mesti Allahu Akbar. Tak boleh pula yang pendek dipanjangkan. Allahu Akbar. Enak nggak dengarnya, Pak? Enak kan? Enak, tapi salah. Allahu Akbar. Salah. Tak sah. Tak boleh juga jeda, diputus. Allah Akbar. Tidak boleh. Jadi dalam kajian fikihnya seperti itu. Nah, ini fikih. Tidak usah banyak-banyak karena sudah ada kajian fikihnya. Kemudian ada lagi tentang iman. Iman ini yang kita jelaskan ada 6 tadi. Nah, yang 6 ini nanti akan melahirkan, inilah yang kita kaji, ilmu tauhid. Kalau dalam bahasa kerennya akidah. Yang terakhir ihsan. Ihsan itu artinya tadi anta'budallah, engkau sembah Allah. Kita sholat nih seolah-olah kita melihat Allah. Ibu melihat Allah enggak ketika sholat? Bu, ibu melihat Allah tidak? Jawab saja. Melihat Allah tidak? Tidak, jujur saja. Kita tidak mampu melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah dalam ihsan itu, kita mesti yakin Allah pasti melihat kita. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi sekarang karena udah sibuk, sudah tak lagi. Kalau dulu kadang saya pakai celana lepis, pakai baju kaos, pakai topi, saya keliling di Pekanbaru itu, kata orang di situ ada dukun hebat. Saya datang, tapi pakai topi. Nanti kalau pakai kopiah nampak orang pakai baju lep, pakai celana lepis, pakai kacamata. Kita ikut antrian orang. Jadi ada yang saya jumpai, ternyata dukun yang katanya dukun tadi pakainya lebih hebat daripada pakaian ustaz. Pakai jubah putih, pakai apa namanya kalau masuk itu, pakai surban yang di kepala itu kan, wangi-wangian,
pakai lagi surban panjang, duduk di atas sejadah. Datanglah mak-mak, ada yang manggilnya Pak Haji, macam-macam lah. Apa? Saya ini punya anak perempuan satu-satunya. Saya tak mau dia menikah dengan laki-laki yang dibawanya ke rumah potang. Ngapo? Saya tak suka. Bawa fotonya, bawa, tengok foto. Jadi 3 hari lagi ibu datang ke sini. Untuk sementara ibu saya doakan dulu, katanya kan, saya ramalkan dulu, saya inikan dulu. Yakinlah ibu tadi. Dah. Datang keluar, ibu apa kata Kiai Haji tadi katanya kan? Katanya 3 hari datang ke sini lagi. Ibu nanti kalau ibu datang bawa ayam hitam, macam-macam, bawa telur apa, bawa bawang apa, segala macam lah. Jadi praktek perdukunannya seperti itu. Ada lagi, saya datang ke ahli ruqyah, kata kawan saya yang tukang ruqyah di situ, ruqyahnya tidak syar'i. Saya tanya, apa bukti tidak syar'i? Nanti pelaksanaan ruqyahnya begini. Datang saya. Kalau tukang ruqyah pakai kopiah, pakai baju koko, baju batik, tapi pakai kacamata biar orang tak tahu kalau kita ustaz. Ketika sampai di tempat ruqyah itu, ada ustaz yang minta ruqyah. Jadi kata ustaz ini, katanya Pak Haji katanya, menurut istri dan keluarga saya ini gila. Kenapa? Kata yang tukang ruqyah ini, istrimu bilang kau gila. Saya ini mengajar di pesantren katanya, dan saya ini juga alumni pesantren. Saya sholat menghadap ke tembok ini, memangnya Allah itu tembok? Memangnya Allah itu tiang? Allah itu seluas masjid ini? Nah, kira-kira menurut Pak Haji saya ini gila enggak? Jawab tukang ruqyah itu, hampir gila. Hampir gila. Saya bingung juga, Ustadz ini tak mengaji ihsan apa? Ihsan itu kita sholat, kita sembah Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, jangan kita bayang-bayangkan. Tak boleh kita membayangkan Allah itu seperti tembok, tak boleh membayangkan Allah itu seperti tiang, tak boleh. Kalau kita seperti itu, syirik kita. Nah, karena kita tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarahu, Allah itu pasti melihat. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah pasti melihat kita. Jadi kalau kita sholat, kita tak bisa melihat Allah, tak mampu, karena tidak Allah buka hijab kita ini. Maka kita yakin Allah yang melihat kita. Nah, inilah nanti Bapak Ibu, dia akan melahirkan ilmu tasawuf, disebut dengan akhlak. Jadi 3 ini tak bisa dipisahkan. Kalau orang hanya paham saja fikih, dia menjadi ahli ibadah saja. Kalau orang hanya paham ilmu tauhid saja, tidak memahami fikih, bahaya. Banyak dia masuk ke dunia tarekat. Misalnya, ketika dia masuk dunia tarekat, sampai mungkin kajinya makrifat, dia tak mau sholat lagi. Apa alasannya? Saya ini lah dapat gelar. Kalau udah dapat gelar ini, sudah dijamin masuk surga. Untuk apa lagi saya sholat? Oh, itu bahaya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Tiga ini satu kesatuan yang utuh. Ketika orang ahli ibadah, dia mesti tahu pula tentang akidah. Orang yang memahami akidah mesti melaksanakan ibadah, disempurnakanlah dengan akhlaknya. Oh, itu baru keren. Sehingga kalau kita ibaratkan di tubuh kita ini, manusia itu punya kaki, punya badan, dan punya kepala. Kalau ibaratkan di rumah tadi, dia punya tiang, punya fondasi, punya badan rumah, dan punya atap. Nah, kajian tauhid menempati posisi di sini. Maka nanti ruang lingkup tauhid itu pasti dia mengkaji tentang rukun-rukun iman. Kira-kira Bapak Ibu masuk belum nih? Ini kan sederhana nih kaji kita ini. Yang penting jangan sampai kacau nih. Jangan sampai ibu mengkaji tentang sholat, ibu anggap ini kajian akidah. Jangan. Itu kajian ibadah. Ketika kita mengkaji tentang rukun iman, lebih spesifik lagi mengkaji tentang iman kepada Allah, maka itu kajiannya adalah ilmu tauhid. Tapi ketika kita sudah mempelajari bagaimana hati kita ini kita tatah dengan baik, bagaimana perilaku kita tengah-tengah kehidupan kita berperilaku yang baik, berarti kita sudah memasuki ranah tasawuf. Kadang-kadang orang menganggap si A itu sudah hebat ya, dia sudah meninggalkan dunia ini, dia hanya fokus kepada beribadah kepada Allah, dia tinggalkan dunia ini, sehingga dia disebut dengan zuhud. Dia jaga dirinya dari perbuatan yang haram, perbuatan yang syubhat. Semua yang dilakukan, yang dia konsumsi adalah semua yang halal. Itu sudah masuk tasawufnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mengkaji tauhid, intinya bapak-bapak, ibu-ibu, tauhid itu bahasa Arab, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhid. Maknanya adalah mengesahkan Allah. Maka di awal tadi saya buka dengan Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat keberapa bapak-bapak, ibu-ibu? Al-Ikhlas ini surat keberapa? 117. Surat dalam Al-Quran ada berapa? 114 kan? 14 berapa Pak? 13. Ada pula yang 13. Surat dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa? 114. Sepakat kita? Iya, jangan pula berbeda. Al-Quran di rumah saya Pak Ustaz ada 113. Nah, itu ada surat yang hilang itu namanya. Ada 114. Al-Ikhlas ini surat ke 112. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada kalimat ahadnya. Begitu kan Bapak-bapak? Ini ayat pertama. Allahus Samad. Ayat ke-2. Lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiga. Walam yakun lahu
kufuwan ahad. Ayat keempat. Dalam Al-Quran itu ada 114 surat, tapi bapak-bapak ibu-ibu, ada di antaranya surat itu namanya tidak ada di dalam ayat tersebut. Paham? Ada nama surat itu tapi dibuat tidak ada katanya itu di dalam ayat. Contoh Al-Ikhlas ini. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ada kalimat ikhlas? Tak ada. Allahus samad? Tak ada. Lam yalid wa lam yulad? Tak ada juga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Tak ada. Surah Al-Baqarah ada. Pada ayat yang kesekiannya ada kalimat Baqarah. Surat Al-Imran ada kalimat Al-Imran itu dalam ayat. Surah An-Nisa ada kalimat An-Nisa itu dalam suratnya. Al-Maidah ada kalimat Al-Maidah itu dalam ayat itu. Apa lagi? Surat Al-Anfal ada kalimat Al-Anfal, kan di ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal, ada kalimat anfal. Surat At-Taubah atau Al-Bara'ah ada kalimat bara'atun minallah, ada. Surat Yunus, surat Hud, surat Muhammad, surat Yasin, semuanya ada. Tapi kalimat Al-Ikhlas ini tidak ada dalam ayat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Quran surat Al-Ikhlas ini menjadi salah satu ayat dijadikan dalil dalam kajian ilmu tauhid. Bahkan dalam satu hadis itu, kalau ingin bertanya tentang sifat Allah, itu kan ada hadisnya. Ada orang Yahudi bertanya kepada Nabi, orang kafir itu bertanya kepada Nabi, "Sif, bagaimanakah sifat Tuhanmu itu ya Muhammad?" Maka Nabi menjelaskan sifat Allah itu dengan Nabi membaca Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat pertama menjelaskan bahwa Allah itu esa, tauhid. Ayat yang kedua, Allah itu tempat kita. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa Allah itu punya sifat tidak beranak dan tidak diperanakan karena esa. Ayat keempat menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang setara, yang sebanding dengan Allah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengkaji dalam kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, keistimewaan Quran surat Al-Ikhlas ini luar biasa. Suatu ketika bapak-bapak, ibu-ibu, ada sahabat yang Nabi utus untuk melaksanakan salah satu delegasi. Lalu dia tak sendiri, ada yang lain menemaninya. Saat di perjalanan masuk sholat, waktu sholat, maka beberapa orang sahabat ini kan menunjuk. Ini suatu adab kita kalau melakukan perjalanan safar mesti ada komandannya. Nah, ketika masuk sholat, komandan inilah yang akan menjadi imam. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu,
Tak ketahuan. Ketahuannya ketika sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ternyata seorang imam ini tak pernah dia meninggalkan surat Al-Ikhlas. Jadi kalau dia sholat itu selalu rakaat terakhir itu dia baca Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sholat sir kan tak terdengar, tapi ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dia baca. Karena sudah berkali-kali, tentu sahabat-sahabat tadi bertanya. Kalau bahasa kita apa baca Quran surah Al-Ikhlas tadi, tak ada surat lain apa? Jawab Pak Imam tadi, ana uhibbuhu, saya suka dengan Quran surat Al-Ikhlas. Mendengar dia suka, maka sahabat tadi tak ada komentar. Ya udahlah. Lalu silakan ibu bapak baca dalam beberapa kitab tafsir. Seorang imam Masjid Quba. Masjid Quba ini kan masjid yang pertama kali Nabi dirikan. Sebelum Nabi masuk ke Madinah, Nabi berhenti di satu kampung namanya Quba. Lalu Nabi mendirikan masjid di sana. Imam Masjid Quba itu kalau dia jadi imam, surat apapun yang dia baca, misalnya kalau sholat isya tadi rakaat pertama Pak Imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat tadi Luqman. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Ar-Ra'aital ladzi. Dan itu biasa. Imam Masjid Quba ini, andaikan Pak Imam tadi membaca Ar-Ra'aital ladzi, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pak Imam kan langsung Allahu Akbar. Imam Masjid Quba ini tidak langsung rukuk, dia tambah dengan Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sekali mungkin tak bertanya, tapi setiap hari kalau dia jadi imam, mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat subuh, setelah Al-Fatihah ada surat lain yang dia baca, dia tambah dengan Al-Ikhlas. Akhirnya jamaah bertanya, Pak Imam, memangnya Pak Imam tak cukup dengan surat yang dibaca tadi, kok tambah lagi Al-Ikhlas? Kata Pak Imam, saya suka dengan Quran surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah. Kalau bapak ibu tak suka dengan saya, silakan pilih imam lain, lebih baik saya jadi makmum. Kata Pak Imam Masjid Quba tadi. Mendengar Pak Imam menyebutkan, kalau bapak ibu tak suka dengan saya, sahabat-sahabat tak suka dengan saya karena membaca, menambah dengan surat Al-Ikhlas, lebih baik cari imam lain. Sahabat yang lain tak ada komentar. Beda dengan kita. Kalau kita, apa kata Pak Imam tadi? Pak Imam mengundurkan diri. Nah, itu yang kami tunggu Pak Imam. Pasti kan jawaban jamaah seperti itu. Mudah-mudahan kita tak Pak Imam. Di tempat lain, saya lah muak dengan Pak Imam kita tuh. Apa ini bacanya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Jadi ada dua kejadian aneh. Yang satu tadi selalu dia membaca surat Al-Ikhlas. Yang kedua ini lebih aneh lagi, surat pendek apapun yang dia baca tetap Al-Ikhlas, tidak pernah tinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena Nabi masih hidup, iya kan? Nabi tak pernah melakukan itu. Maka bapak ibu jangan sampai kita melihat konsep bid'ah itu jika Nabi tak pernah melakukannya, jangan. Tidak bisa kita mengatakan kalau Nabi tak melakukannya kita sebut bid'ah. Sahabat tadi dia yang melakukannya, Nabi tak pernah melakukannya. Maka ketika pulang dari satu delegasi tadi, bertanyalah sahabat yang lain kepada Rasul, "Ya Rasul, orang yang kau tunjuk sebagai pemimpin kami tadi ternyata sholat apapun dia surah Al-Ikhlas tak pernah tinggal." Jawaban dia, "Ya Rasul, karena dia suka dengan Quran surah Al-Ikhlas." Maka apa kata Nabi? "Akhbiru, sampaikan kepada sahabatmu tadi yang dia tak pernah tinggal membaca Quran surah Al-Ikhlas dalam sholatnya, akhbiruhu, kasih tahu kepada dia, bi annallaha yuhibbuhu, Allah menyukainya, Allah mencintainya. Dengan banyak baca Quran surat Al-Ikhlas mendapat cinta dari Allah." Ibu dicintai suami tak, Bu? Jujur lah, Bu. Hah? Dicintai suami tak, Ibu? Tadi jawaban Pak. Meragukan juga rumahnya. Ada yang enggak namanya. Ketika ibu dicintai suami ibu kan senang, bangga ibu. Ibu dicintai oleh anak-anak ibu, bangga, senang. Sekarang itu yang mencintai kita nih, Bu, bukan hanya level manusia, tetapi yang menciptakan kita, yang menguasai alam semesta ini, Allah. Jadi kalau mau dapat cinta dari Allah, banyak-banyak baca Quran surah Al-Ikhlas. Yang kedua, ketika Nabi berkunjung ke Masjid Quba, barulah sahabat tadi bertanya, "Ya Rasul, kami mau bertanya, Pak Imam kami yang di Masjid Quba ini, surat apapun yang dia baca selalu ditambahnya dengan Quran surat Al-Ikhlas. Memangnya tak cukup ya Rasul?" Andaikan sekarang ini mungkin bertanya, bid'ahkah itu ya Rasul? Lalu apa kata Nabi? Dipanggil Nabi, "Pak Imam, betul yang ditanyakan oleh jamaah ini seperti itu? Betul ya Rasul. Kenapa Pak Imam baca memang tak cukup?" Kata sahabat ini, "Saya suka dengan Quran surah Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah." Maka apa kata Nabi? "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Karena kecintaanmu kepada Quran surah Al-Ikhlas, Allah akan memasukkanmu di dalam surga. Jadi bapak ibu-ibu, ternyata dengan tak meninggalkan surat Al-Ikhlas ini salah satu jalan kita untuk masuk dalam surga. Nah, jadi ini dalil tentang kajian tauhid. Jadi bapak ibu-ibu, jangan kita cepat bilang bid'ah. Nabi tak melakukannya, langsung disebut bid'ah. Tidak. Bid'ah itu kan yang tak ada dalil. Kalau ada dalilnya, maka boleh kita melakukannya. Sudah 1 jam 10 menit. Tapi ini baru pembukaan kita tentang tauhid. Mungkin ada mau bertanya, silahkan. Kepada ibu, itu mana yang tahu, silakan bertanya. Kalau ibu, ada pertanyaan waktu berapa? Bisa. Baik, Ustaz. Boleh. Kami bertanya, itu tadi dikatakan Islam itu adalah ilmu ibadah. Berarti orang Islam harus berilmu, harus beribadah.
Kalau orang Islam itu tidak mau beribadah, bagaimana hukum Islamnya dia itu? Sudah tahu kita Islam berarti berilmu dan beribadah. Tetapi kita agama Islam beribadah tidak. Ya. Bagaimana menurut agama? Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah mungkin sutradara film itu membuat judul film Islam KTP. Ya kan? Ya. Nanti yang seperti ini KTP-nya yang masuk surga. Yang punya KTP tinggal di neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini kan tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ta'ala aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Maka Islam kita itu mesti dibuktikan dengan ibadah, penyembahan diri kita kepada Allah. Iblis itu sebenarnya makhluk yang luar biasa ibadahnya. Iblis itu bapak-bapak, ibu-ibu, bagian daripada jin. Jadi induknya sebenarnya jin. Nah, jin yang kafir boleh dikatakan begitu. Jin itu kan ada dua, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Nah, jin yang kafir ini itulah iblis. Iblis ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia berasal dari bangsa jin, itu ibadahnya luar biasa. Tapi karena dia membangkang, Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam. Iblis tak mau. Allah bertanya, apa ang tak mau? Kata iblis, aku ni ya Allah, makhlukmu yang lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani, engkau ciptakan saya ini ya Allah, minar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, Adam engkau ciptakan dari tanah, mulialah api daripada tanah. Jadi kalau yang membangkang seperti ini, itulah kelompok daripada iblis. Tapi apakah yang membangkang itu termasuk kelompok iblis? Bisa saja yang tak mau beribadah. Karena iblis itu akhirnya dia tak beribadah, maka tugasnya hanya satu, menggoda manusia. Itu kan ketika Allah usir dari surga, maka kata iblis, ya Allah, tak apalah kami diusir dari surga, tapi izinkan kami akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Silahkan, kata Allah, bagi hambaku yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, tak akan tergoda. Tapi bagi hambaku yang tak soleh, tak bertakwa, tak beriman, ya pasti tergoda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang kita Islam, dia tak mau beribadah, maka orang tersebut hanya Islam KTP. Apakah dia nanti masuk surga? Selagi dia mengucap 2 kalimat syahadat, memang masuk surga. Tapi lamo itu kan ada dialog antara penghuni surga. Kalau bahasa kita, kemana waang selama koro, kami dah lamo di siko. Dijawab oleh kawannya, itulah masalahnya, kami singgah sebentar di neraka. Di neraka mana? Neraka sakor. Kenapa? Lam naku minal musallin, karena kami ketika hidup dulu tak sholat. Jadi yang tak sholat itu masuk neraka, disiksa dulunya di neraka, lama di neraka tuh. Nantilah habis masa penyiksaannya, baru nanti Allah balikkan lagi, karena dia pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa masuk surga. Itu pun ternyata sekali mengucapkannya waktu mau kawin. Kalau tak kawin-kawin tak masuk surga. Tapi kalau dia sholat kan mengucapkan terus, duduk,
ketika duduk tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa kali, Bu? Bu, berapa kali? Zuhur 2 kali, ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Asar 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Maghrib 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Isya 2 kali. Subuh sekali. Berarti ada 9 kali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang yang beribadah itu cepat dia masuk surga, karena sudah punya bekal menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikut ndak kadang udah tanggung saya nih Pak, dosa lah banyak, ibadah ndak lah tanggung ke segala malaikat. Jangan-jangan nanti malaikat muak nengok saya, ditariknya kue-kuenya, ditendangnya sekuat tenaga malaikat tuh. Ketika dia menendang saya masuk neraka, terbang lewat neraka masuk surga. Itu film Tom and Jerry itu. Tak mungkinlah seperti itu. Tambah dalam kita masuk neraka kalau tak beribadah. Jadi tak boleh tak beribadah. Kalau kita tak beribadah berarti kita mengingkari tujuan Allah menciptakan kita. Maka ajak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu suaminya yang belum, ajaklah, bang, jangan sampai bang kita bersama di dunia ini, satu rumah, satu kamar, makan pun mungkin satu piring, tapi nanti di akhirat kita berpisah dah bang. Saya masuk surga, abang ditinggal di neraka. Mudah-mudahan kalau sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali ada yang masuk. Bapak-bapak juga kalau ada istri, ada anak yang belum mau, ajak. Kewajiban kita mengajak. Dari iya atau enggak itu kan terserah. Kalau kita sudah mengajak, lepas kewajiban kita. Memang kita ini tak bisa Pak Ketua untuk memberi hidayah. Hidayah itu mutlak miliknya Allah. Nah itu kalau dalam kajian tauhid, kita ini tak bisa memberi hidayah. Kalau memang manusia itu memberi hidayah, bisa memberi hidayah, bagaimana kurang hebatnya Nabi Nuh alaihissalam, umur panjang 1000 tahun, tapi tak bisa mengajak istri dan anaknya untuk mengikuti ajaran Allah. Bahkan istri dan anaknya menentang Nuh. Kau gila Nuh, masak di pasir, di gurun pasir seperti ini ada banjir yang besar, kau membuat pula kapal, tak masuk akal lagi lo. Akhirnya istri dan anaknya tak bisa diselamatkan. Nangis Nabi Nuh. Tapi apa kata Allah? Itu bukan keluargamu ya Nuh. Nah, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, tapi bapaknya sendiri yang bernama Azar tak bisa juga dia ajak untuk masuk Islam. Bahkan bapaknya yang tukang buat patung, sudah dibuat dijual pula. Tuhan itu diperjualbelikan. Dinasihati oleh Nabi Ibrahim, marah bapaknya. Kalau bahasa kita, Pak, untuk apalah bapak yang buatnya? Setelah itu bapak jual, bapak sembah lagi. Apa kata kau Ibrahim? Larilah keluar rumah, oh banyak cito. Marah bapaknya. Nabi kita Muhammad SAW, apa kurangnya Nabi kita? Tapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Padahal pamannya luar biasa, mengasuh, mendidik, membesarkan Nabi, berjuang untuk dakwah Nabi. Tapi di akhir hayatnya Nabi bisikkan di telinga Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan saksi di hadapan Allah bahwa paman beriman. Datang Abu Jahal. Abu Jahal yang datang. Kata Abu Jahal, Abu Thalib, kau rela meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib? Terdiamlah Abu Thalib. Datang lagi Nabi kita, ya ammi, wahai pamanku,
Ucapkanlah la ilaha illallah. Datang Abu Jahal lagi. Abu Thalib, memang kau rela meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib menyatakan bahwa saya tetap pada pendirian agama bapak saya Abdul Muthalib. Menangis Nabi. Ketika Nabi menangis, turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, sungguhnya engkau tak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang Dia kehendaki. Jadi hanya bisa mengajak. Kita hanya bisa mengajak. Kita, apalagi Nabi saja tak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Nabi bukan, ya Bu, wali bukan, orang-orang biasa, tapi tetap wajib kita berdakwah. Mudah-mudahan dengan dakwah kita ini orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bu. Berarti Islam, beragama Islam harus berilmu dan beribadah. Jadi kalau ada bingung yang bertanya masalah tauhid, silakan tanya ibu. Ibu mengalami banyak itu, tapi semalam terakhir tadi ya. Banyak lain lagi. Tanya silakan masalah tauhid. Kalau kami moderator ya contoh, mungkin ada juga kan tanya tapi kesempatan. Bapak silakan. Jangan sama-sama. Itu baru pembukaan. Ya, Ustaz. Baru pembukaan. Kalau tauhid itu panjang kaji. Silakan Ibu. Kalau dibaca yang panjang bukan. Banyak Ustaz. Nampaknya ada 5. Sebenarnya ada tambahan masalah kafir berbuat tadi. Ada 2 pendapat Ustaz. Niat sebelum angkat takbir. Ya. Ada niat di dalam takbir. Ya. Mana yang afdal, mana yang baik. Sebenarnya ini kajian fikih, tapi tak apalah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, niat itu kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, arti niat itu qasdus syai'i muqtarinam bi fi'lihi. Ya. Ya tak maunya hilang. Niat itu qasdus syai'i muqtarinam bi fi'lihi. Itu niat. Qasdus syai'i kalau bahasa kitanya mau melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Artinya dia mau melakukan sesuatu langsung action. Maka niat itu ada 3 unsurnya. Kalau minimal 3 ini ada. Kalau 3 ini tak ada, maka niat itu tidak sah. Mana yang 3 itu? Pertama, al-qasdu. Kalau bahasa kitanya al-qasdu ini
kemauan atau keinginan. Lebih pasnya lagi selalu kita ucapkan kalau dalam sholat, inilah kalimat usolli. Nah, jadi keinginan dia, kemauan dia usolli, aku sholat. Itu al-qasdu. Yang kedua, dalam niat itu jangan tidak ada namanya at-ta'yin. Ta'yin itu kalau bahasa kitanya keterangan. Sholatnya sholat apa? Misalnya sholat zuhur, sebutkan zuhurnya. Asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya misalnya, sebutkan. Subuh. Yang ketiga itu karena dia fardu, maka mesti ada al-fardiyah. Fardu. Jadi tiga ini wajib ada. Kalau tidak ada, maka tidak sah. Berarti kalau kita mau lengkapkan tiga ini kalau kita mau lengkapkan seperti ini dia. Misalnya kalau sholat zuhur, usolli fardhu zuhri. Kalau sudah ada dalam hati kita seperti ini, tiga ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, sah niatnya. Minimal. Maka orang takbiratul ihram itu jarang panjang-panjang. Allahu akbar. Karena udah masuk tiga itu. Aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh. Itu minimal. Nah, Pak Ustadz, pertanyaannya tadi, apakah niat itu sebelum atau di dalam melaksanakan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan arti ini, kira-kira dia di dalam pelaksanaan atau sebelum? Keinginan melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan, kira-kira ini sebelum atau sedang? Sesuatu bersamaan dengan perbuatan, kira-kira sebelum atau sedang? Kalau arti ini berarti saat melakukan sesuatu itu niatnya. Berarti niat sholat kapan? Saat membaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Jadi ketika membaca Allahu akbar itu sudah ada dalam hatinya, aku sholat zuhur, aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh. Kalau berdasarkan ini, nah muncul pertanyaan, boleh tidak niatnya itu sebelum? Para ulama membolehkan asal jaraknya tidak terlalu lama. Boleh. Misalnya bapak ibu togak dalam hati, aku sholat fardu isya, Allahu akbar, boleh, sah. Tapi kalau hari ini akulah niatlah yang subuh kok, lama lagi untuk subuh itu kan, niatnya dari sekarang, itu tidak sah. Tapi kalau mau pas sesuai dengan definisi pengertian ini, ya saat itulah. Maka kalau berwudu kapan? Saat mengusap muka itu.
Jadi dalam hati ketika mengusap muka itu, aku berwudu karena Allah misalnya kan, saat mengusap muka. Jangan sekarang berniat aku mau berwudu dalam hatinya, tapi subuh nanti berwudunya, tak sah. Jadi kalau mau sesuai dengan arti ini, saat melakukan sesuatu itu di awalnya. Nah, awal sholat adalah takbiratul ihram, maka saat takbiratul ihram. Awal wudu saat membasuh muka, maka ketika membasuh muka. Niat. Orang mau berangkat, orang mau haji, niatnya di mana ini? Ketika dia memakai pakaian ihram itu, bukan di Indonesia aja lah niat. Nah, tapi saat dia berada di, tergantung nanti kan di mana lokasi nanti dia pelaksanaan ibadah haji itu. Pertamanya di mana? Jadi seperti itu. Paham kira-kira ibu-ibu? Jadi biar ibu-ibu ingat, berniatlah saat melakukan takbiratul ihram. Nah, itu saja. Tapi kalau ada orang mau sebelum itu boleh, tapi jangan lama jaraknya. Bagaimana kalau niatnya Pak Ustadz di dalam sholat? Tidak sah, karena dia di awal pertama kali sholat takbiratul ihram. Apalagi kalau niatnya lah salam, assalamualaikum warahmatullah, ya aku lupa berniatlah niatlah sholat, tak sah sholatnya, tak sah. Maka saat takbiratul ihram begitu. Gimana tuh? Ada masih tahu kita? Masih tahu lah itu. Kon bantunya. Banyak masuk tadi tahu kita bisa kan? Apa? Masuk pertanyaan tahu. Boleh, tak apa. Walaupun ini pembuka. Salah ya. Baik, kami tanya lagi saja. Ini sebagai pembuka. Ini ada kisah ulama. Kalau ada ulama berlaris ada kan, siapa kenal dirinya maka kenallah akan Allah. Siapa kenal Allah maka kenallah dirinya. Nah, itu kan tauhid saja. Ya. Tapi di hadis ada. Tapi ini kisah ulama. Siapa mengenal dirinya maka kenallah dia akan Allah. Siapa kenal Allah maka kenallah dirinya. Jadi kami kalau kenal Allah. Ibu nanti bisa dilihat. Ini bahasanya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Kalimat ini jangan sampai kita salah dalam mengartikan. Siapa kenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Berarti Tuhan itu ada dalam diri kita, itu yang salah. Kalau ada orang paham seperti itu, inilah paham hulul namanya. Paham sesat. Bukan berarti Allah itu ada dalam diri kita. Bukan. Kalau Allah ada dalam diri kita, itu kan paham hulul itu seperti itu. Allah akan berada dalam tubuh kita ini. Sehingga kesesatan itu nanti dia akan berkata, Ana Rabbi, saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah berada dalam dirinya. Itu yang sesat. Maksudnya di sini, kalau kita ingin mengenal Allah, itu kan, ya kenallah makhluk Allah. Nah, makhluk Allah yang terdekat, cipta Allah terdekat itu adalah diri kita. Kita ini terkadang melupakan diri kita sendiri, melupakan asal kejadian kita. Mesti kita ingat dengan diri kita ini. Posisi kita ini sebagai siapa? Saya ini adalah makhluk ciptaan Allah. Sadar aja seperti itu, kenal dia dengan Allah. Saya ini manusia, makhluk ciptaan Allah.
Lah kenal dia dengan Allah karena dia mengenal dirinya, sehingga tidak ada keangkuhan dalam diri kita ini. Orang yang sombong itu dia tak kenal dengan dirinya. Coba kalau dia kenal dengan dirinya, kalau bahasa kita bapak ibu berkaca lah kan, bercermin, tengok cermin, berkaca tentang diri kita. Selalu bercermin bu. Bahasa Kampar apa cermin? Berkaca, berkaca. Perlu berkodak lah kan, berkodak, tengoklah hasil kodak tu kan. Ketika kita mengenal diri kita, maka kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah, hamba Allah. Maka kita tak mau terlalu dipuji, maka kita tak mau selalu disanjung-sanjung orang, maka kita tak mau menjadi orang yang sombong. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah itu esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, Allah yang menguasai, Allah yang merajai. Walahul hamdu, Allah lah yang berhak dipuja dan dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah. Kalau kita ini tak layak, tak pantas mau dipuji. Tapi itu pula banyak orang yang gila pujian. Kalau tak dipuji tak mau nyumbang. Ketika dipuji-puji sanjung-sanjung, keluar semuanya. Semestinya kita sadar bahwa kita ini tak pantas untuk dipuji. Apalagi mau dibilang hebat. Allah yang menguasai, kita ini tak ada daya dan upaya. Mana ada daya kita, mana ada upaya kita, kecuali dengan izin Allah. Yuhyi, Allah yang menghidupkan kita. Hidup ini Allah yang menghidupkan kita. Jadi kita kenal diri kita, aku ini bisa hidup ini Allah yang menghidupkan aku. Bu, ibu, jangan ibu bilang nak, kau ini nak, kau hidup itu karena mak. Nak, salah. Kalau tak mak melahirkan kau, kau tak akan hidup, maka mak ini menghidup. Salah. Yang menghidupkan itu Allah, tapi lahirnya melalui rahim ibu. Kata bapaknya, kalau kau tak aku kasih makan, mati kau. Salah. Yang mematikan manusia ini Allah. Yuhyi wa yumit, bukan kita. Ini mungkin saking marahnya dengan anaknya kan, saking emosinya, kalau tak ada bapak mati deh kalian semua. Memangnya bapaknya mematikan menghidupkan? Tidak. Yang menghidupkan mematikan itu Allah. Maka bapak ibu-ibu, kita kenal dengan diri kita, harus sadar kita. Nah, ketika kita mengenal diri kita, maka kita akan kenal dengan siapa yang menciptakan kita. Kan intinya itu nanti. Aku ini diciptakan oleh Allah. Nah, ketika kita sadar kita diciptakan, apa tujuan Allah menciptakan kita? Ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, barulah kita akan kenal dengan Tuhan kita. Orang yang tak mau beribadah itu dia tak kenal dengan Tuhannya. Orang yang punya harta dia tak mau berzakat, berinfak, bersedekah, karena dia tak kenal dengan Tuhannya. Dia tak kenal dengan Tuhan itu, tak pula dia kenal dengan dirinya. Maka logikanya, Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita akan mengenal Allah kalau kita sendiri yang punya diri ini, kita tak kenal siapa yang punya diri kita ini. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu jelas pengakuan kita itu. Inna solati, sungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, milik Allah.
Nah, ini jadi ungkapan ini memang ini cara kita mengenal Allah. Kalau langsung bapak-bapak, ibu-ibu takkan bisa. Kenali diri kita dulu. Kenali diri kita. Baru kita akan kenal dengan Allah. Ada lagu apa namanya itu, mak-mak yang selalu menyanyikannya, pantun janda, ya kan? Nah, kalau mau mendapatkan hati janda itu katanya timang-timang lah anaknya, dikasih-kasih sayang anaknya, tentu emaknya cinta. Langsung kita kenal dengan janda, tak kita kenal anaknya, mana mau si janda itu tadi. Nah, itu kaji janda itu. Tapi itu logika dalam hidup kita. Nah, Allah itu maha segala-galanya, maka kita mesti mengenal diri kita. Dalam bahasa kerennya kan introspeksi diri. Sadar kita, menyadari diri kita, maka kita akan sadar bahwa kita adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan memang selalu disunahkan ketika ada musibah. Tapi kalau kita renungi, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, dikembalikan. Sadar nggak ibu-ibu kita ini milik Allah? Bu, jangan saya ini milik suami saya dong. Enggak. Kita ini milik Allah, suami kita pun milik Allah juga. Ya Bu? Maka ketika orang sadar seperti itu, dia santai hidupnya. Kenapa orang selalu galau kalau ada musibah? Kenapa orang panik kalau ditimpa malapetaka? Karena dia tidak mengenal dirinya sebagai makhluk Allah. Kalau dia kenal, udahlah, semuanya dari Allah, datangnya dari Allah, kembali kepada Allah, selesai. Bu, ibu, iya kan? Nah, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu Pak Ketua. Lanjut dulu. Kenapa coba banyak? Ada dong. Memang kalau dikaji dari dia sampai jam 2 masih bisa. Kami mau tanya nih. Tapi tengok kayak terlalu menyentak gitu tadi gitu. Silakan. Ada apa? Apa nama tadi? Kenapa ya? Tanya aku ini sombah, itu tadi. Siapa yang nyoba aku ini sombah? Iya, itu pasti betul. Siapa yang nyoba aku ini sombah? Jadi dalam bahasa Arabnya ada namanya abid, abidun. Ini kan dalam bahasa Al-Quran juga nih. Ada di surat apa Ibu abidun ini? Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Abid itu artinya orang yang menyembah, orang yang menyembah. Berarti kita ini abid, makhluk itu abid. Yang disembah itulah disebut dengan ma'bud. Ma'bud itu yang disembah. Ini yang menyembah, yang disembah.
Ada namanya makhluk. Makhluk itu ciptaan. Ada namanya khaliqun. Khaliq artinya yang menciptakan. Dua inilah makhluk. Selain daripada Allah itu kan makhluk namanya. Kemudian istilah dua inilah khaliq, yang menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sang khaliq, Allah itu sang ma'bud. Allah itu kalau dalam yang selalu baca tahlil itu ada maksud, ada ma'bud, ada maujud. Allah itu maujud, Allah itu maksud, Allah itu ma'bud. Allah itu yang ada, yang maha ada. Allah itu yang maha disembah, ma'bud. Allah itu yang maha maksud, yang dituju. Somad tadi, as-somad tadi Allah. Kalau kita manusia ini, kita hambanya ini abid, kemudian makhluk, qasi, kita ini. Nah, jadi kalau kita sholat itu, kita ini sebagai abid, sebagai penyembah. Yang kita sembah siapa? Allah. Tapi tata caranya, maka Islam itu hebat tata cara penyembahannya. Agama di dunia ini yang paling hebat, paling lengkap dalam konteks penyembahan kepada Tuhan itu hanya Islam. Coba kita tengok, sholat itu kan menyembah Allah. Sebelum sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mesti wajib bersuci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Iya kan? Ya bu. Kemudian kita menghadap, yang kita hadap itu adalah arah kiblat, sama dengan bacaan yang sama. Mohon maaf, coba agama lain, bukan kita mau membanding-bandingkan dengan agama lain. Apakah ada agama lain sebelum dia menyembah dia mesti bersuci? Tidak. Bahkan tak menutup aurat, pakai rok sutiku, ya kan? Dibawanya kitab suci kemana-mana jalan, ya kan? Iya pak. Yang laki-lakinya ya kan dengan pakai jas, putih. Kalau yang perempuan, yang pada usia, ada yang lagi di atas sekolah dia, celanonya lah di atas lutut, bajunya lah di atas pusat, menyembah Tuhan. Kalau kita tidak, wajib kita untuk aurat, maka keren. Dan paling lengkap, paling sempurna dalam penyembahan itu hanya Islam. Kita ada bacaan tertentu, ada gerakan tertentu. Mereka enggak bernyanyi-nyanyi, iya kan? Kita enggak ada nyanyi. Bahkan ayat-ayat yang kita baca itu ayat mengandung keimanan, ayat yang mengandung segala hal kebaikan. Ada caranya. Mereka tak ada cara, hanya toga lah lama-lama. Kita enggak. Ada saatnya berdiri, ada saatnya ruku, ada saatnya toga lagi, ada saatnya sujud. Lebih sempurna, lebih lengkap. Maka kalau ada orang non muslim masuk Islam, dia akan lebih kuat, lebih hebat. Tapi kalau ada orang Islam pindah agama, kacau. Dalam Islam mengakui Nabi Isa ada, ya pak? Islam mengakui ada Nabi Isa, ada. Maka kalau ada orang Kristen masuk Islam, bukan berarti Islam tidak mengakui Nabi mereka. Kita akui, tapi mereka menganggap Isa itu bukan hanya Nabi saya, tapi Tuhan. Nah, itu yang salah. Maka lebih hebat dia.
lebih sempurna, dia lebih beruntung dia kalau dia pindah ke agama Islam. Tapi kalau kita pindah agama mereka, itulah terlaknat dan rugi dunia dan akhirat. Jadi Bu, betul-betul sembahan kita itu adalah Allah. Jangan nyembah selain Allah. La syarikalahu. Tak boleh kita menyembah selain Allah. Menyembah patung, menyembah batu, menyembah azimat. Kalau di Kampar banyak apa? Ada pakai azimat. Apalagi datang menyembah dukun. Boleh. Syirik itu dosa besar yang tidak ada ampunannya. Jadi jangan sampai kita melakukan syirik, tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu datang nengok kayu besar, disembah pula kayu besar. Ini pohon kehidupan. Mulailah menulis cita-cita masing-masing. Ado citonya dong. Jangan pula ikut-ikutan seperti itu. Kalau kita menyembah Allah, maka kita mintanya pun kepada Allah. Jangan malu-malu. Kalau minta kepada Allah, mintalah apa yang kita inginkan. Jangan malu-malu. Ini minta kepada Allah malu-malu. Nah, apa permasalahan kita? Sampaikan kepada Allah. Karena Allahus Samad. Memang Allah tempat kita mengadu segala permasalahan hidup ini. Boleh. Ya Allah, saya ini susah dalam hidup, berilah saya kelapangan rezeki. Boleh. Ya Allah, suami saya tak pernah sholatnya. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, semoga hanya mau sholat sebelum ajal menjemputnya, jadi suami yang soleh, jadi pemimpin di rumah ini. Boleh, tak ada masalah. Ya Allah, anak saya tuh luar biasa madahnya. Ya Allah, semua orang tak bisalah bolak menegurnya, hanya Engkau yang bisa bolak-bolak hati. Ya Allah, balikkanlah hatinya kepada anak yang baik. Ya Allah, boleh, tak ada masalah. Mau minta apapun, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada dukun tadi. Syirik kita, dosa besar. Nampaknya lah mau 2 jam. Jadi lebih untuk mengganti ilmunya itu ditambah khusus lebih tidak. Iko mengalukan panjang. Jadi Pak Ustaz, jangan panjang jawaban Ustaz. Ada pendek yo ya. Boleh. Tanya Pak Ustaz. Suaminya lakoi ke rumah sekitar 2 minggu. Setelah koi 2 minggu, dia nak balik keputusan. Kamu nak balik ke kau balik. Itu pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah suami dan istri kau mau menerima suami atau tidak itu Ustaz? Ya. Tadi. Ya. Jadi Pak Bapak Ibu-ibu, kalau suami meninggalkan bukan berarti dia niat menceraikan, maka tidak ada kata talak di situ. Di dalam kajian fikihnya seperti itu. Kecuali kalau dia bilang, aku tinggalkan rumah nih, ku talak kau. Berarti dia jatuh talak. Nah, karena tidak ada ditalak, ini kan baru 2 minggu. Kalau sekarang ini kan dalam taklik talak itu 6 bulan berturut-turut. Kalau 6 bulan berturut-turut dia tidak memberikan nafkah, maka boleh istrinya mengadu ke pengadilan. Maka kalau diterima pengadilan, jatuh talak 1. Jadi kalau suaminya mau pulang hanya bersekedar 2 minggu, jangan tak ibu terima. Kalau ibu tak mau menerima dan ibu tak suka lagi, sebenarnya dalam Islam kan boleh seorang istri itu namanya khulu, minta talak tebus namanya. Khulu itu kan talak tebus. Datang ke KUA, suami saya lah 1/2 bulan tak balik-balik, saya tak suka. Apa alasannya? Nanti tanya sama KUA, ini begini, dan yang dilaporkan itu sesuai dengan aturan syariat, maka boleh seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Itu namanya talak tebus atau khulu dalam bahasa agama. Jadi ibu-ibu,
jangan tak mau menerima kalau tidak punya alasan. Islam ini kan, syariat ini dibangun atas ada alasan. Tak boleh kita gampang-gampang menceraikan istri, kemudian meminta cerai kepada suami jika tidak punya alasan yang syar'i berdasarkan syariat. Itu aja Pak Ketua. Aku ada amalan yang supaya suami itu umpamanya buat serong ataupun buat mimpi dan buat juga rumah. Apa ada amalan supaya jangan buat serong dan suami tanpa menghadapi cobaan dari istri, tanpa menghadapi cobaan dari suami. Apa ada amalan doa? Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hanya doa. Dalam hadis itu ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Jadi senjata kita berdoa. Jadi ibu, kalau jumpa dengan suami yang seperti itu, berdoa. Tapi kalau memang terbukti berbuat yang tidak sesuai dengan syariat, memang boleh syariat membolehkan untuk seorang istri meminta cerai. Tapi kalau dia masih bisa untuk secercah adah nanti mungkin perubahan, berdoa. Doa itu penting. Maka selalu saya sampaikan di awal tadi, jangan kita malu-malu untuk berdoa kepada Allah. Berdoa. Bila perlu sholat di tengah malam, sholat tahajud. Sholat tahajud kan bisa sekarang subuh jam 4 lewat. Kalau di Kampak jam 4 lewat berapa? 4.45. Ibu bangun jam 4. Kan masih ada 45 menit lagi. Ibu bersihkan badan, ibu sholat qiyamul lail. Sholat tahajud kah? Sholat taubat kah? Sholat hajat kah? Berdoa kepada Allah. Tak perlu jam 1 malam, jam 4 aja bangun. Sehingga ibu-ibu selesai dari pelaksanaan qiyamul lail, sholat tahajud tadi, langsung nanti masuk subuh. Daripada ibu-ibu bangun jam 2 malam, sholat hanya setengah jam, lalu lagi, bangunnya jam 8 lah lewat subuh, kan? Maka bangun jam 4. Bangunlah jam 4, berdoa. Jadi amalannya hanya doa. Karena doa itu silahul, senjata kita. Jadi kalau kita udah berdoa, berarti kita sudah mengeluarkan senjata kita. Kalau tak berdoa, tak keluar senjata itu. Maka berdoa. Bukan amalannya datang ke dukun tadi, bukan amalannya dilempar segala macam, tak, berdoa kepada Allah. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia ini, ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinika, tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Hanya Allah. Jadi mintalah kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak, ibu-ibu. Bisa Ustaz? Apa? Tunggu dulu. Bisa Ustaz? Boleh. Ibu maaf kiranya. Iko pengalaman kami silakan. Kalau lebih masuk pengajian tauhid sampai jam 4 sore Jumat subuh, ibu tak ngantuk. Ya Ustaz ya? Ya. Nah, yakin. Berapa pun ibu komit siang hari, tapi kalau ibu telah masuk pengajian tauhid, insyaallah bilang ibu boleh besok. Jadi ibu kalau pengajian tauhid buka, kalau nanti ibu siang tahan tangguh hilang, hilang. Di mana pun ibu akan masuk pengajian tauhid sampai jam 4 subuh ibu akan ngantuk. Itu saja namanya. Apalagi besok dibuka di Ustaz itu takbir diangkat apa perbuatan hati. Itu pertama dalam dan yang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tentang musik Ustaz. Bagaimana yang sampai tadi bahwa
orang ini minta berupa jeruk ataupun ramuan-ramuan, dan yang dibacakan kadang-kadang ada berupa ayat Al-Quran, istilah berupa maksud atau yang biasa. Ya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu maknanya mensekutukan Allah. Kalau bahasa kitanya menduakan Allah. Kita boleh kita menduakan Allah. Ada yang maha kuasa selain daripada Allah. Kita percaya Allah itu maha kuasa. Lalu kita percaya ada lagi yang maha kuasa. Itu syirik namanya. Syirik namanya. Lalu bagaimana Pak Ustaz kalau ada orang sakit lalu berobat? Boleh. Berobat kemana? Ke ahlinya. Siapa ahli dalam berobat? Dokter. Maka ada dalam bahasa Arab itu, kalau kita ingin sembuh, maka hendaklah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh dokter. Tapi sebaliknya juga, kalau kita ingin bodoh, ya tak usah didengarkan nasihat dari guru. Nah, jadi kalau kita mau sehat, harus dengarkan apa yang disampaikan oleh dokter. Nah, di zaman dulu belum ada dokter, istilahnya tabib. Pernah sahabat Nabi berkunjung di satu tempat, lalu tempat itu ternyata ada orang sakit. Lalu orang itu minta doakan. Maka didoakan oleh sahabat ini, dibacanya surah Al-Fatihah, diambil air. Dengan izin Allah sembuh. Boleh. Boleh nggak kita berobat dengan ayat-ayat Al-Quran? Boleh. Maka ada istilah ruqyah. Ruqyah itu salah satu metode pengobatan melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani, dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu illa syifa, kecuali sebagai obat. Boleh, tak ada masalah. Lalu apa alat sebagai perantaranya? Bisa dengan air, tak ada masalah. Berobat dengan menggunakan air, dibacakan ayat-ayat Allah lalu diminum, boleh. Bagaimana orang menggunakan limau? Boleh, tak ada masalah. Berobat dengan menggunakan jeruk, itu sebagai alat. Bukan, ini bukan berarti air ini yang menyembuhkan. Ini kan alatnya saja. Bukan limau itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Allahu yashfin. Allah yang menyembuhkan. Dan kita tak boleh pula percaya. Datanglah ke rumah, misalnya tak usahlah kita sebut bapak ustaz lah. Datanglah ke rumah ustaz itu. Kenapa? Karena ustaz itu bisa menyembuhkan. Salah. Kalau seperti itu kita syirik, walaupun kita ada ustaz. Minta doalah dengan perantara ustaz, semoga Allah menyembuhkan. Nah, itu bahasanya. Sama seperti kita makan. Makan itu kan mengenyangkan. Sama seperti kita minum. Minum itu bisa menghilangkan haus. Jadi itu sekedar perantara saja. Banyak orang yang makan tak konyang-konyang. Banyak orang yang minum tak hilang juga hausnya. Maka ini sebagai perantara, alat yang menyembuhkan, yang memberi penyakit, itu adalah Allah. Nah, maka apa yang antum bilang tadi, bahwa kadang-kadang memang beda tipis. Ini dukun atau kiai misalnya, beda-beda tipis. Kadang-kadang dukun lah mirip kiai, kadang-kadang kiai lah mirip dukun. Bahkan ada kiai jadi dukun misalnya kan. Nah, tapi kalau jenis pengobatan boleh, asal pengobatan itu tidak mengandung hal-hal yang syirik. Maka biasanya kalau kiai itu disampaikannya kan, kita hanya bisa berdoa, yang menyembuhkan itu Allah. Nah, mari kita doa sama-sama, saya pimpin doanya, misalnya begitu. Bila perlu kiai itu sampaikan, bukan saya yang menyembuhkannya,
Itu baru hebat itu. Bukan air ini yang menyembuhkannya, bukan pel ini kata dokter, bukan pel ini yang menyembuhkannya. Pel ini hanya perantara saja. Yang menyembuhkannya adalah Allah. Itu baru benar tauhidnya, akidahnya benar. Ada orang di kampung dulu kan, ya dulu seperti zaman Nabi pun seperti itu. Belum ada dokter spesialis nih. Datang orang sakit, ditiup, kan, sehat matunya. Nah, mesti di situ kita sadar, bukannya tiupan itu yang menyembuhkannya, tiupan itu perantara, yang menyembuhkannya Allah. Dan orang tersebut mesti, kalaupun dia pengobatan melalui Al-Quran, yang dibaca itu ayat Al-Quran, bukan mantra-mantra yang tak joleh apa artinya, apalagi apa mantra itu ada pula bau-bau mistiknya. Itu bahaya. Bisa kira-kira dipahami? Jadi Ustaz, saya mulai masalah sirik tadi kan, datang ke dukun, cincang limau, atau datang ke dokter, dukun mengatakan kamu ini kena itu, kamu kena di situ. Apabila kita percaya, apakah termasuk sirik? Ya. Satu, kalau dokter bilang kamu kena ini, sakit ini, kalau kita percaya, apakah termasuk sirik? Ya. Jadi begini, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita syirik itu kita menyampingkan Allah. Yang kedua, kita anggap ada yang maha lain selain Allah. Itu bisa syirik kalau seperti itu. Siapapun. Tapi kalau memang jelas itu dukun, udah tahu si A itu dukun, tak boleh memang kita sampai percaya. Kalau kita percaya dalam hadis itu, faqad kafar, kita kafir. Datang saja, kita datang kepada dukun itu kan 40 hari 40 malam taubat kita tak diterima. Tapi kalau tujuan datang itu sesuatu hal tadi, kalau saya datangnya bukan itu, saya ingin melihat gimana praktek dukun. Saya bawa kawan 2 atau 3 orang, kita tengok apa praktek bapak itu jadi dukun tuh. Macam-macam. Ada yang lupa saya, dia seorang ibu, banyak orang datang ke situ. Lalu diantaranya ada, ketika itu warga dekat rumah tuh, saya bilang, "Bang, abang datang ke situ, abang tahu nggak siapa nama ibu tuh? Ada gelar khusus dia, keren gelarnya. Abang tahu nggak? Dia tuh nyewa di sana. Abang rumah sendiri. Harusnya dia datang ke rumah abang. Lebih kaya abang lagi. Abang punya rumah sendiri, dia kontrak. Artinya bang, kalau abang kasih duit, dia mau bayar kontrak tuh. Cobalah abang mikir, ikon enggak menembus dosa itu bahasanya menembus dosa itu dengan menyembelih kambing. Kambing itu disembelih tak tahu menahu, nanti yang datang tuh hanya menerima saja, yang ditimonya hanya kaki sama kepala. Jangan-jangan duit abang yang beli kambing tadi berapa orang bang? 2 juta. Jangan-jangan 2 juta itu dibelikan sama Bu D itu tadi di pasar, kepala sama kaki aja. Abang percaya kalau kambing itu disembelih? Di mana darahnya? Di mana mengulitnya? Di mana dibagikannya? Iya juga Pak Ustaz. Nah itulah bang, abang keliru, abang lah berdosa. 40 hari 40 malam abang datang ke situ. Ustaz tahu dari mana? Saya datang ke situ, saya tengok bahwa praktek di situ pakai bawa kambing untuk menembus dosa. 2 juta. Tak perlu bawa kambing, siapkan uang 2 juta. Bayangkan, kalau ada 10 orang 20 juta. Ada 100 orang, mak banyak pitinya. Banyak pitinya. Kambing yang dikasih hanya kaki, itu pun saya tengok, kaki berapa dikasih bang? Kaki kambing itu 4, kenapa bang dapat 3-nya? Mana cek kepala sama kaki tak sama warnanya, berarti memang jolenya dibelikannya di pasar tuh kepala sama kaki yang berbeda. Jadi banyak penipuan, banyak kedok orang seperti itu. Kita dibodoh-bodohi pula. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tak boleh, jangan sampai. Jadi kalau udah jelas
si A itu dukun, tak boleh kita datangi dengan tujuan tertentu. Kalau kita datang 40 hari 40 malam taubat kita tak terima Allah, percaya kita dengan ucapan dia, faqad kafarah, kafir kita. Na'udzubillah. Karena zaman dah canggih sekarang, ya berobatlah ke dokter. Dokter ada. Ternyata ini diganggu oleh makhluk. Memang tak ke dokter, di ruqyah. Ruqyahnya cari pula ruqyah yang syar'i. Jangan ruqyah yang tak syar'i. Banyak pula sekarang ahli ruqyah, ngajinya baca Al-Qur'annya ndak boleh, yang panjang tak dipanjangkannya, yang pendek dipanjangkan. Lah banyak-banyak pula penipuan. Ya karena kita suka ke ruqyah, banyak pula yang berkedok ruqyah. Na'udzubillah. Memang harus hati-hati, harus jeli. Jadi kalau mau berobat, berobatlah ke dokter, karena memang itu ahlinya. Kalau mau beruqyah dengan kiai, memang betul-betul dia ahli ruqyah. Kita tahu bahwa dia ahli ruqyah. Silakan minta ruqyah. Jadi seperti itu. Ada yang belum terjawab?